Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya. Di sini mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Pengertian sumber daya alam dan pembagian macam atau jenisnya. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja, seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan, dan banyak lagi lainnya. Pada bagian A, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Di sini terdapat dua macam, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik, yang kedua sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda mati. Contohnya seperti bahan tambang, air, udara, batuan, dan lain sebagainya. Pada bagian B, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat pembaruan. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau renewable yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang kali dan dapat dilestarikan. Contohnya seperti air, tumbuh-tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau non-renewable yaitu sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau bersifat hanya digunakan sekali saja atau tidak dapat dilestarikan serta dapat punah. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, timah, gas alam. Sedangkan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited. Contohnya seperti sinar matahari, arus air laut, udara, dan lain sebagainya. Sedangkan pada bagian C, yaitu sumber daya alam berdasarkan kegunaan atau penggunaannya. Di sini ada 2 poin, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku, yang kedua sumber daya alam penghasil energi. Pada poin yang pertama, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga nilai gunanya akan menjadi lebih tinggi. Contohnya seperti hasil hutan, barang tambang, hasil pertanian, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang dapat menghasilkan atau memproduksi energi demi kepentingan umat manusia di muka bumi. Contohnya seperti ombak, panas bumi, arus air sungai, sinar matahari, minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
di sini yaitu sumber daya alam yang tidak ada habisnya. Contohnya seperti air, udara, hutan, laut, dan sebagainya. Sedangkan kita tahu, namun untuk hutan sendiri, biarpun termasuk yang dapat diperbaharui, saat ini hutan-hutan selalu ditebangi untuk kepentingan sepihak. Padahal, hutan adalah paru-paru dunia, hutan pula yang memberikan keanekaragaman hayati. Maksudnya di sini yaitu hutan adalah tempat hidup bagi fauna dan flora kita. Maka tidak heran apabila saat ini banyak sekali fauna yang statusnya terancam punah. Hutan juga menjadi tempat penyimpanan air hujan. Hutan-hutan itu ditebangi, maka banjir bandang terjadi di mana-mana. Padahal air hujan adalah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Selanjutnya mengenai sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Di sini yaitu sumber daya alam yang bisa habis. Contohnya barang tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Di sini kita juga tahu bahwa Tuhan telah memberikan semua ini untuk kesejahteraan ciptaannya. Akan tetapi, saat ini sumber daya alam tak dapat diperbaharui hampir selalu digunakan untuk manusia, alias dieksplorisasi besar-besaran. Hal ini tentu dapat menyebabkan kelangkaan minyak bumi atau barang tambang. Padahal, kebutuhan manusia dalam hal ini semakin banyak. Dengan meningkatnya jumlah kebutuhan dan berkurangnya sumber daya ini menyebabkan kelangkaan tak bisa dihindari lagi. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih.